Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sabat. Ya, judul besar kita masih mengenai kitab Matius. Ya, bagaimana diceritakan perjalanan Yesus, bagaimana Yesus menghadapi segala rintangan di dalam kehidupannya, tetapi dia selalu bergantung kepada Bapanya yang di surga. Inilah yang menjadi contoh bagi kita yang hidup di akhir zaman, sehingga kita tetap setia, sehingga kita boleh bergantung iman kepercayaan kita hanya kepada Yesus. Pada saat ini juga kami mengundangkan seluruh anggota keluarga, ya, saudara-saudara semua untuk berkumpul bersama-sama sehingga kita boleh mendengarkan, menyimak akan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan kita boleh siapkan Alkitab kita dan juga buku sekolah sahabat kita sehingga kita sama-sama belajar, sehingga kita boleh mengerti ya akan setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk ke judul kecilnya, yaitu tidak berbuah, ya, tidak berbuah. Tindakan Yesus membersihkan bait suci adalah tindakan belas kasihan. Tempat di mana tindakan jual beli berlangsung adalah tempat bagi orang bukan Yahudi. Dan Yesus merencanakan rumahnya menjadi tempat berdoa dan beribadah bagi segala bangsa. Tapi pembersihan itu adalah juga tindakan penghakiman. Imam-imam yang bertugas di bait Tuhan telah merusak kesempatan mereka untuk memberkati semua orang. Hari penghakiman mereka sudah dekat. Jika setelah Yesus melakukan semuanya untuk menunjukkan panggilan ilahinya, orang-orang ini masih menolak untuk menerima dia. Apalagi yang bisa terjadi kecuali mereka menuai hasil pilihan mereka yang menyedihkan. Bacalah Matius 21 ayat 18-22. Bagaimanakah Yesus mengutuk pohon ara berhubungan dengan dia menyucikan bait Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan campakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Ya, jadi Yesus mengutuk pohon ara sebagai perumpamaan yang memeragakan tentang banyak pemimpin bangsa Yahudi yang akhirnya dan tidak dapat dibatalkan menuai apa yang telah mereka tabur. Kita harus ingat juga bahwa perumpamaan ini tidak merujuk kepada semua pemimpin agama. Ya, banyak pemimpin yang tentunya menjadi percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Firman Tuhan makin tersebar dan jumlah muridnya di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Namun seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah, demikian juga pelayanan bait suci tidak menghasilkan sesuatu yang segera akan dibatalkan. Ya, jadi judulnya tidak berbuah. Di sini bagaimana diceritakan pada saat Yesus ya dia ingin pergi ke bait suci, dia ingin berbicara kepada Bapaknya. Ya, di situ dia melihat orang-orang sedang berjual beli, ya, keributan terjadi di mana-mana, ya. Di situ mulailah Yesus ya ingin memberitahukan mereka bahwa hal ini adalah salah, ya. Imam-imam tahu tahu itu, tetapi imam-imam ya di Roh Nubuat dikatakan mereka ingin mendapatkan keuntungan untuk diri mereka ya. sendiri. Jadi mereka ya menyewakan tempat itu untuk orang-orang tersebut, mereka memperjualbelikan, tetapi hasil sebagian dari hasil perjualbelikan itu diberikan kepada imam-imam, ya. Karena mereka masih memikirkan hal-hal duniawi, masih memikirkan bagaimana kehidupan ke depannya, ya. Sehingga Yesus pada saat itu, ya, menegaskan kepada mereka bahwa ini adalah rumah Tuhan, ya. Rumah Tuhan itu harus datang dengan penuh rasa syukur, datang kepadanya dengan hormat. Ya, bukan dijadikan tempat seperti pasar, ya.
akhirnya Yesus ya melepaskan semua, dia menjungkir balikan itu meja penukaran uang ya, karena itu hal yang tidak baik ya, hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya, sehingga Yesus melakukan itu ya. Di sini katakan tetapi pembersihan itu adalah juga tindakan penghakiman ya, bagaimana di akhir nanti ya kita harus mempertanggungjawabkan akan setiap perbuatan kita ya. Yesus adalah hakim yang adil dan bijaksana ya. Dia akan memutuskan permasalahan kita, dia akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan pada saat kita berada di dunia ya. Dan juga kalau kita melihat dari Matius 21 ayat 18 sampai 22, di mana pada saat Yesus mendekati pohon ara itu. Biasanya kalau kita membaca dari sejarah pohon ara ini bila mana dia sudah mempunyai buah, baru daunnya pun keluar untuk menutupi akan buahnya. Tapi pada saat Yesus mendekati pohon ara itu, daunnya sudah lebat, tetapi dia tidak menemukan apa-apa di pohon ara itu selain daun. Seringkali kita pun kalau kita melihat hal tersebut ya, daun pohon ara itu sebagaimana kita, yaitu pengakuan kita. Mungkin kita mengaku bahwa saya adalah pengikut Tuhan ya. Tapi apakah kita sudah membuahkan buah-buah sebagaimana yang Yesus telah contohkan bagi kita? Apa hanya itu sebagai pengakuan saja dalam kehidupan kita, atau kita sudah berbuah? Di sini seperti yang tadi Ivon katakan, pada saat kedatangannya nanti, apa yang kita hasilkan atau kita berbuah, baik itu yang jahat maupun yang baik, kita akan menerima setiap penghakimannya. Dan di sini menghimbau kepada kita agar kita jangan hanya pengakuan saja dari secara luar, tetapi biarlah kita bertumbuh dalam iman kita bersama dengan Tuhan, sebagaimana contoh daripada Yesus. Dia seringkali menghimbau kita untuk bercermin kepada Yesus ya, sehingga bukan saja kita menjadi orang yang hanya mengaku sebagai pengikut Tuhan tetapi tidak melakukan. Dikatakan bahwa kalau kehidupan kita, tabiat kita hari ke hari tidak diperbaharui, tidak membuahkan hasil yang baik sebagaimana yang Yesus inginkan, maka kalau kita membaca ayat selanjutnya dikatakan bahwa itu kita harus memotongnya dan membuangnya ke dalam api, di mana kita tidak ada gunanya kalau kita hanya mempunyai pengakuan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita saat kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Tuhan, kita pun dapat membuahkan hasil, sehingga orang lain pun dapat melihat siapa Tuhan yang kita sembah ya. Dan juga mungkin pengakuan kita, dan kita juga harus tanya ya kepada orang-orang di sekitar kita, apakah saya sudah berbuah, apakah saya sudah menghasilkan karakter Yesus dalam kehidupan saya ya. Kalau belum, biarlah kita koreksi diri kita masing-masing ya. Kita minta Tuhan bantu saya ya, supaya saya memiliki buah-buah itu ya, tidak sekedar hanya berdaun tetapi berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik sehingga dapat dinikmati oleh orang lain. Lanjut, tindakan dan kata-kata Yesus yang keras mestinya telah menjadi pukulan keras bagi murid-muridnya yang masih berusaha memahami pelajaran belas kasihan yang inklusif yang Yesus tunjukkan melalui pelayanannya. Inilah Yesus yang sama yang menyatakan bahwa Ia datang bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menebusnya. Yesus yang sama yang menyatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan hidup manusia tetapi untuk menyelamatkan mereka. Lukas 9 ayat 56. Setiap kata-kata dan perbuatan dalam pelayanannya ditunjukkan untuk memulihkan manusia dan yang telah jatuh, untuk mengarahkan manusia kepada harapan dan janji akan kehidupan baru di dalam Dia, sehingga bagi Dia untuk bertindak dan berbicara keras dengan tegas seperti itu mengejutkan mereka. Itulah sebabnya mengapa Matius menuliskan bahwa mereka takjub apa yang Ia telah lakukan. Tidak diragukan lagi, cepat atau lambat orang banyak benar-benar menolak kemurahan dan kasih karunia Tuhan.
Meskipun demikian, mengapa adalah begitu penting kita menyerahkan penghakiman seperti itu kepada Tuhan dan jangan pernah melakukannya sendiri, baik untuk menghakimi orang lain ataupun diri kita sendiri. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa pada saat murid-muridnya mereka melihat kata-kata Yesus untuk mengutuk akan pohon ara itu, mereka sangat takjub. Tapi sebuah pelajaran bagi mereka yang mereka harus ambil. Walaupun mereka sebagai manusia mereka tidak memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa yang Yesus maksudkan untuk mereka pelajari sehingga mereka dapat hidupkan dalam kehidupan mereka. Tetapi pada saat itu Yesus ingin menunjukkan akan belas kasihan daripadanya. Di sini Yesus yang sama, yaitu Dia yang anak manusia yang datang bukan untuk membinasakan hidup manusia. Dia sangat menginginkan kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk hidup dengan kehidupan kita seperti kehidupan dosa kita dan tidak ada harapan dalam kehidupan kita. Tapi saat Dia datang ke dunia ini, Dia memberikan kita harapan bahwa kita bisa datang kepadanya dengan segala beban kehidupan kita serahkan ke dalam tangan. Maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupan di mana kehidupan yang bercermin kepada Yesus. Itu adalah harapan kita. Janji yang pasti itu telah menjadi bagian kita. Apakah kita mau menerima akan janji itu? Itu adalah pertanyaan bagi masing-masing kita untuk kita renungkan dan kita harus mengambil keputusan. Karena setiap saat, setiap pilihan kita akan menentukan kita di pihak mana kita akan berdiri. Jadi setiap hari biarlah kita terus mengundang Dia, bercerminlah kepada Yesus. Karena saat kita bercermin kepada Yesus, maka Dia akan menyanggupkan kita, akan mengikis setiap tabiat lama kita dan akan menggantikannya dengan tabiat yang baru sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi katakan juga Yesus datang bukan menghakimi tetapi menebus kita. Ya, bagaimana kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia, ya. Dia mengorbankan dirinya ya untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Dia menjalankan setiap kehidupannya, ya. Kehidupannya begitu keras, ya. Dia menghadapi begitu banyak tantangan, ya. Tapi di tantangan-tantangan yang dia hadapi, ya, pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya, ya, dia bergumul untuk masing-masing kita manusia. Bagaimana dia menyisihkan waktunya untuk berbicara dengan Bapaknya, ya. Kalau kita baca, ya, di kitab Matius, Yohanes, Lukas, ya, bagaimana dia menyendiri, ya, bagaimana dia sering datang kepada Bapaknya, ya, dengan tangisan, ya, oleh karena dia mengingat kita, ya, bagaimana kita, ya, apakah kita sudah mempunyai perasaan sebagaimana yang Yesus rasakan, ya. Kita hidup di dunia ini bukan hanya kita untuk bersenang-senang, menikmati apa yang sudah kita capai, ya. Tapi biarlah kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus yang Dia sudah berikan bagi kita, ya. Seringkali saya pribadi yang memikirkan hal itu merasa suatu hal yang sangat saya tidak mampu untuk menjalankannya, ya. Tetapi kembali lagi firman Tuhan selalu mengingatkan, ya. Pada saat kita bangun tidur, ya, kita membaca firman Tuhan. Pada saat kita mau tidur, kembali lagi mempelajari firman Tuhan, ya. Itulah yang akan menguatkan kita, firman Tuhan, ya. Mendekatkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga apakah saya ini berbuah, ya? Apakah saya menghasilkan buah-buah yang baik untuk dinikmati orang lain, atau sebaliknya? Apakah saya menghasilkan buah-buah yang busuk, yang buruk, ya, sehingga orang membuang saya begitu saja? Ya, inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana kita mempunyai roh pengorbanan itu, ya. Bagaimana kita bisa melatih karakter kita, ya. Karakter memang sangat sulit dibentuk, tapi kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Kita akan mendapatkan sukacita yang berasal dari Tuhan. Ya, kita hidup di zaman yang lalang dengan gandum itu bertumbuh bersama-sama. Ya. Jika lalang itu dicabut, maka gandum itu pun akan tercabut. Ya, oleh sebab itu tuan daripada
ladang itu memberitahukan kepada hamba-hambanya, jangan dicabut, ya. Biarkan mereka bertumbuh bersama-sama, ya. Nah, pada saat penuaian itu kita akan sisihkan mana lalang, mana gandum, ya. Lalang itu akan dipisahkan dan dia dipisahkan dan dibakar, dan gandum itu akan masuk ke dalam lumbung, ya. Jadi inilah yang harus kita latih dalam kehidupan kita, ya. Seringkali kita menjadi lalang, ya. Seringkali kita ini menjadi lalang, ya. Oleh sebab itu biarlah, ya, kita jangan menunjuk, tetapi biarlah kita mengoreksi, ya, akan diri kita masing-masing, ya, sehingga kita boleh, ya, terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus, ya. Kalau ada saudara-saudara kita yang mungkin terjatuh, ya, biarlah kita memberikan semangat kepada mereka, ya. Biarlah mereka juga dapat merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya. Itulah yang harus kita latih. Kita sebagai manusia, ya, sering terjatuh, tapi biarlah, ya, pada saat kita jatuh, ya, kita jangan putus asa, ya. Biarlah kita terus memandang kepada Yesus yang akan memberikan pertolongan kepada kita, ya, setiap pada saat kita membutuhkannya. Dan kalau kita mau untuk kita berbuah, biarlah kita mulai berlatih mulai sekarang, karena waktunya sudah sangat singkat. Kalau kita mau berlambat-lambat, maka kita akan terlambat pada saatnya. Tapi sekarang ini biarlah mari kita mengoreksi masing-masing kita untuk bertumbuh dalam iman sebagaimana yang Yesus miliki. Dan mungkin kita merasa sebagaimana yang Ibu katakan, kita mungkin merasa tidak sanggup. Saya secara baju tidak sanggup, tetapi marilah kita meminta kepada Tuhan, ya. Sebagaimana contoh daripada Yesus, dia meminta kepada Bapaknya. Kita pun harus meminta kepada Yesus, karena Yesus telah melalui segala sesuatu. Dia tahu apa yang akan dia perbuat bagi masing-masing kita. Dan biarlah kita dapat merenungkan itu, kita mengambil komitmen kita, agar kita dapat memupuk tabiat-tabiat. Biarlah kita memupuk bukan hanya lalangnya yang kita pupuk, tetapi biarlah kita memupuk atau kita menyiram akan gandum itu agar terus berbuah, agar pada saatnya nanti kita pada saat penuaian kita kedapatan setia, yaitu kita menjadi gandum-gandum yang berisi dengan bulir-bulir gandum yang sangat luar biasa. Jangan kita didapat adalah gaba yang tidak dapat digunakan. Walaupun kita gandum, tetapi kalau kita tidak memupuknya dengan pilihan-pilihan kita setiap harinya, mungkin kita pilihan-pilihan itu kita menganggap sepele, tapi setiap kali pilihan itu akan menentukan di pihak mana nantinya kita akan berdiri. Jadi biarlah pas kita kedapatan setia, kita mempunyai isi yang sangat luar biasa. Dan itulah yang Yesus inginkan kita hidupkan dalam kehidupan kita. Ya, dan biarlah kita boleh, ya, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dan sampaikanlah berkat itu dengan penuh rasa sukacita, ya, bahwa Yesus begitu luar biasa di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.